Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada kita semua. Semoga kita berada dalam kondisi sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Anggi Hayani Damanik dengan NIM 120 115 1001, Dita Mutia Febra 120 215 1002, ada Desti Hutapea dengan NIM 120 215 1008, kemudian Glediori Tambu Bolon 120 235 1002, kemudian Rizky Armanda dengan NIM 120 115 1005, dan yang terakhir Sarah Noverta Rahel Purba dengan NIM 120 245 1003. Nah, di sini kami akan membahas tentang sistem informasi dan teknologi informasi, bimbingan dan konseling. Bagian A, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan pelayanan khusus yang terorganisir dan terintegrasi dengan program sekolah. Begitu pula konseling. Konseling merupakan usaha pemberian bantuan kepada klien atau siswa secara individual dengan cara mempelajari cara-cara baru guna menyesuaikan dirinya. Nah, pengertian teknologi informasi di sekolah itu apa sih? Menurut Heck dan Ken tahun 1996 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen dalam pendidikan juga memanfaatkan teknologi informasi. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu bidang yang memanfaatkan teknologi informasi perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi untuk bisa diterima oleh masyarakat. C. Pengertian sistem informasi bimbingan konseling di sekolah. Menurut Sutarman, pada bukunya tahun 2012, tepatnya pada halaman 13, menjelaskan bahwa sistem informasi itu dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, serta menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Jadi, dengan adanya sistem informasi bimbingan konseling di sekolah itu, mempermudah guru BK untuk dapat mengumpulkan, memproses, serta menyimpan, serta menganalisis dan menyebarkan informasi tentang data-data siswa yang sedang bermasalah. D. Penggunaan sistem dan teknologi informasi bimbingan konseling di sekolah. Dunia teknologi telah merajai dunia. Siapa yang menguasai teknologi, maka ia akan menguasai dunia. Nampaknya juga, bimbingan konseling harus mensinergiskan dengan teknologi yang sedang berkembang. Pesatnya komputer dan penyebarannya ternyata tidak berbanding lurus dengan perkembangan dunia konseling. Dinas tahun 2002 mengemukakan beberapa kompetensi yang harus dimiliki konselor berkenaan dengan ICT, yaitu hendaknya konselor menurut Nur Hudaya tahun 2005. Yang pertama, menjadi konsumen ICT yang paham dan terampil. Yang kedua, familiar akan kecenderungan pengguna ICT dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber teknologi. Yang keempat, mampu mengembangkan rencana penggunaan teknologi untuk pelayanan BK. Yang kelima, dapat mendesain, menciptakan, dan mengevaluasi suatu program interaktif. Yang keenam, memahami implikasi legal dan etis dari penggunaan teknologi. Yang ketujuh, mampu menggunakan teknologi secara efektif guna mengelola data siswa. Yang kedelapan, mampu menggunakan teknologi sebagai alat. Nah, salah satu kendala lainnya berkaitan dengan penerapan sistem teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling adalah masalah aksesibilitas baik fisik maupun kemampuan dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi untuk bimbingan dan konseling. Manfaat sistem teknologi informasi.
Nah, berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang sistem pendidikan atau model pembelajaran yang terbaik untuk masa depan yang didahului dengan berkembangnya teori dan pengetahuan mengenai otak dan kecerdasan manusia yang pada dasarnya merupakan dinamika dari obsesi untuk menggelar reformasi pembelajaran atau school reform. Negara Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang sering dijadikan ukuran dalam kemajuan di berbagai bidang. Sudah mulai merasakan kebutuhan akan school reform, bahkan education reform sejak akhir tahun 1980-an. Menz pada tahun 1993 mengemukakan pendapatnya, di mana pada saat itu masyarakat Amerika menganggap sistem pendidikan yang tengah berlaku tidak mampu lagi mengikuti kemajuan bidang-bidang lainnya, khususnya dunia kerja, yaitu bidang bisnis. Nah, keinginan untuk melakukan perubahan fundamental dan inovasi sebagai upaya reformasi pendidikan semakin didukung oleh banyak pihak yang berkepentingan, seperti para gubernur dan legislator, koalisi bisnis, dan juga para pendidik termasuk asosiasi guru, lembaga-lembaga pendidikan, dan para administrator sekolah. Selanjutnya, semakin maraklah perdebatan serius di antara para pendidik, penentuan kebijakan, dan warga negara mengenai bentuk reformasi struktural yang paling ideal. Dari teori-teori yang berkembang dan praktik-praktik di berbagai negara dan dalam rangka melaksanakan gerakan pembaruan pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua aspek pembaruan yang penting sebagai berikut. Yang pertama, pembaruan pendekatan pembelajaran yang menyangkut esensi, materi, dan metode pembelajaran. Pembaruan ini dilantari oleh berbagai temuan, teori atau konsep baru yang berkembang mengenai otak dan kecerdasan dan dipicu oleh perubahan multidimensional dalam lingkungan hidup dan kehidupan yang menuntut komitmen dan kemampuan manusia atau sumber daya manusia yang makin tinggi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi atau komunikasi yang sudah sedemikian canggih untuk menunjang keberhasilan pembaruan strategi dan teknik pembelajaran. Beberapa kegiatan yang sifatnya pengembangan dan pemanfaatan ICT antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem jaringan pendidikan nasional atau JARDIKNAS. Yang kedua, merancang dan membuat aplikasi pangkalan data atau database. Yang ketiga, menyediakan dan meningkatkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, memfasilitasi pengumpulan atau pemanfaatan media massa guna peningkatan proses pembelajaran dan pengajaran. F. Fungsi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Potensi teknologi komputer berbasis internet yang dapat digunakan untuk bimbingan dan konseling antara lain yang pertama ada email atau surat elektronik. Digunakan konselor untuk terapi, marketing, screening, surat menyurat untuk penjadwalan janji, monitoring interaction, dan tindak lanjut post-terapi, transfer rekaman konseling. Dan yang kedua ada website atau homepage atau juga disebut dengan blog. Potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk pemasaran, periklanan, diseminasi informasi, dan publikasi. Yang ketiga ada komputer konferensi video. Digunakan konselor untuk konsultasi, homework, dan terapi. Yang keempat ada sistem bullet atau list serves new groups. Potensi penggunaan oleh konselor untuk konsultasi, referral, sumber daya untuk informasi, dan kegiatan asosiasi profesional. Yang kelima ada simulasi terkomputerisasi. Digunakan konselor untuk supervisi dan pelatihan kompetensi. Selanjutnya ada pangkalan data
TIP potensi penggunaan konselor untuk penelitian, sumber informasi bagi konselor, sumber informasi perpustakaan. Selanjutnya ada chat rooms. Electronic Discussion Groups, potensi penggunaan oleh konselor antara lain untuk terapi kelompok, membantu diri sendiri, dan asesmen atau pengukuran. Nah, yang terakhir ada software berbasis internet. Digunakan konselor untuk klien terapi email atau surat elektronik, dukungan atau pengukuhan, chat room, kegiatan asosiasi profesional atau new group, konsultasi, komputer konferensi, and new groups. Selanjutnya, peranan sistem informasi dan komunikasi dalam bimbingan konseling. Teknologi informasi atau disingkat dengan TI dalam bimbingan dan konseling memiliki kontribusi yang sangat besar bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Peranan TI dalam bimbingan dan konseling diantaranya mempermudah dalam merancang, memproses, mengelola data terkait pelayanan bimbingan dan konseling. Penguasaan dan penggunaan teknologi dan informasi dalam bimbingan dan konseling merupakan suatu keharusan bagi seorang konselor untuk terciptanya suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada macam-macam sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem referensi. Pesawat terbang digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Yang kedua, untuk mengenai perjualan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan. Nah, yang ketiga ada biometrik yang mencegah orang yang tidak berkenan memasuki fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisis sidik jari atau retina mata. Nah, yang keempat ada sistem point of sale atau POS diterapkan banyak swalayan dengan dukungan pembaca barcode dengan mempercepat pemasukan data. Nah, yang kelima yaitu sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio. Misalnya, untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar jembatan rel kereta api. Yang selanjutnya ada sistem berbasis kartu cerdas. Dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien karena dalam kotak tersebut terekam data-data mengenai pasien. Selanjutnya ada sistem layanan akademik berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Yang terakhir yaitu sistem pertukaran data elektronik atau juga disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI. Pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Oke, yang selanjutnya adalah sistem telemetri ataupun pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalkan untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi maupun memantau getaran pilar pada jembatan rel kereta api. Nah, yang berikutnya ada sistem berbasis kartu cerdas. Nah, hal ini dapat digunakan para juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien karena dalam kotak tersebut terekam data-data mengenai pasien. Yang berikutnya ada sistem layanan akademik berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Yang terakhir ada sistem pertukaran data elektronik atau biasa disebut Electronic Data Intelligence, di mana sistem Electronic Data Intelligence ini adalah pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Nah, sebagai contohnya nih,
Masyarakat mengenal smartphone sebagai alat multifungsi di mana dapat digunakan tidak hanya untuk bertelepon dan mengirim pesan singkat saja, tetapi sudah berkembang sangat jauh. Smartphone juga dapat melakukan tugas penting dan mendapatkan informasi dengan cepat dan singkat. Dari kondisi tersebut, maka seorang konselor perlu memahami peran teknologi dan informasi dalam bimbingan dan konseling, sehingga pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya mendasarkan kepada asas kebutuhan dan kekinian. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti tentang sistem informasi dan teknologi informasi bimbingan dan konseling? Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, sebagai kesimpulan, teknologi informasi sekarang menjadi salah satu bagian yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Terbukti dengan teknologi informasi yang menyentuh segala bidang kehidupan baik pribadi, masyarakat, pendidikan, dan pekerjaan. Teknologi informasi atau TI dalam bimbingan konseling memiliki kontribusi yang besar bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Peranan TI dalam bimbingan dan konseling diantaranya mempermudah dalam merancang, memproses, mengolah data terkait pelayanan, bimbingan, dan konseling. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, demikianlah penjelasan kami dari kelompok 5. Semoga dipahami. Terima kasih.